Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Mari kita memulai sesi terakhir dari rangkaian mata kuliah arsitektur masjid dengan membaca Al-Fatihah secara bersama-sama agar Allah memberikan barokah di dalam pembelajaran kita pada sesi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di sesi terakhir ini dari rangkaian panjang perkuliahan kita, ya, apalagi kita mengalami pandemi corona, ya, yang secara psikologis menjadikan kita merasa semester ini menjadi semester yang sangat panjang. Ya. Kita sesi terakhir ini akan membicarakan identitas arsitektur masjid. Kemarin kita sudah membicarakan krisis masjid. Nah, sesi yang lalu kita sudah membicarakan krisis masjid, yakni masalah yang dialami oleh masjid dalam aspek gagasan dan fungsinya. Kali ini kita akan berbicara permasalahan arsitektur masjid dalam aspek artefaknya atau dalam aspek perwujudan fisiknya. Salah satu permasalahan yang akan kita angkat dalam ranah artefak masjid adalah identitas arsitektur masjid. Ya. Kita tidak akan berbicara persoalan teknis, ya, karena persoalan teknis itu sudah disampaikan pada mata kuliah yang bersangkutan, ya, seperti struktur, utilitas, dan lain sebagainya. Ya, kita kembali pada ranah konseptual, bahwasanya hingga hari ini masjid kita mengalami sebuah permasalahan, ya, yakni identitas arsitektur masjid dilihat dari aspek artefak arsitektur masjid. Gitu. Ini merupakan isu baru, gitu ya, permasalahan baru yang belum banyak digali, ya, sehingga referensinya pun masih sangat terbatas. Ya, isu baru seperti ini, ya, apalagi kita sedang hidup di zaman postmodern, ya, di mana identitas itu menjadi persoalan penting untuk dikaji, dibahas, ya. Isu-isu baru seperti ini yang belum banyak digali bisa menjadi salah satu topik seminar penelitian bagi kawan-kawan yang semester depan akan memasuki atau mengambil mata kuliah tersebut. Ya. Memang kesusahannya mendapatkan referensi karena permasalahan identitas arsitektur masjid hingga hari ini memang merupakan persoalan atau permasalahan yang jarang sekali untuk digali. Ya. Sehingga pada sesi terakhir ini, ya, saya baru bisa merujuk pada dua buku. Ya. Pertama, buku yang ditulis oleh Profesor Syaum Bardiana. Buku ini merupakan hasil penelitian tesis beliau, ya, berjudul Tradisionalitas dan Modernitas Arsitektur Masjid. Ya. Beliau meneliti masjid-masjid di Jawa Barat, ya, yang dari bentukan artefaknya itu mencirikan gaya tradisional dan modern. Ya, yang secara kalau merujuk pada modal sosialnya, ya, masjid tradisional ini dikelola oleh organisasi Nahdlatul Ulama, sementara masjid yang berciri khas gaya modern ini dikelola oleh organisasi Muhammadiyah. Ya.
ketika masjid ini didirikan dan dibina oleh kedua organisasi ini dengan faham keagamaan yang berbeda, ya, antara faham keagamaan tradisional dan faham keagamaan modern, begitu yang disebutkan oleh Profesor Schaumburg-Liana, ya, maka perbedaan faham keagamaan itu akan membentuk artefak masjid atau mempengaruhi bentukan artefak masjid yang berbeda pula. Ya. Jadi dalam hasil penelitian tesis beliau ditemukan bahwa ternyata bentukan artefak masjid yang didirikan dan dikelola oleh organisasi tradisional, ya, pada kasus beliau adalah Nahdlatul Ulama, dengan masjid yang didirikan dan dikelola oleh organisasi Islam modern, pada kasus beliau merujuk pada Muhammadiyah, ternyata berbeda. Perbedaan itu disebabkan karena perbedaan pada faham keagamaannya. Nah, ini kan permasalahan yang menarik. Ternyata faham keagamaan yang berbeda itu menyebabkan atau mempengaruhi bentukan arsitektur masjid yang berbeda. Ya. Dan yakinlah kawan-kawan, ya, kalau meneliti permasalahan yang belum banyak diulas itu, ya, penelitiannya keren gitu loh, ya. Penelitiannya menjadi keren, ya. Karena kawan-kawan akan turut berkontribusi pada permasalahan yang belum selesai, gitu ya, belum bisa dijelaskan secara utuh gitu. Sehingga kontribusi kawan-kawan akan lebih besar untuk membedah permasalahan ini. Ya. Referensi kedua yang saya gunakan adalah sebuah buku yang ditulis oleh Bapak Puji Wismantara. Ya. Beliau merupakan dosen arsitektur dari UIN Malang. Di dalam buku yang berjudul Rekontekstualisasi Arsitektur Masjid itu, ya, beliau membedah atau menguliti, ya, identitas arsitektur masjid tradisional, arsitektur masjid reformis, dan arsitektur masjid modern. Yang ketiga bentukan arsitektur masjid tadi, ya, dilatar belakangi atau dilandasi paham keagamaan yang berbeda. Pada akhir buku, ya, beliau menawarkan sebuah pendekatan baru yang beliau sebut dengan pendekatan rekontekstualisasi. Dan beliau hendak melampaui ketiga paham keagamaan tersebut, ya. Dan dengan paham rekontekstualisasi berkaitan dengan bentukan fisik arsitektur masjid. Ya, sejauh ini di luar kedua buku itu, ya, saya belum mendapatkan referensi berkaitan dengan identitas arsitektur masjid dikaitkan dengan paham keagamaan, khususnya yang dilakukan oleh kalangan peneliti di Indonesia. Ya. Terobosan baru, nah ini termasuk baru gitu, ya, dalam tema-tema atau judul-judul penelitian, seminar penelitian itu terinspirasi dari permasalahan ini dilakukan oleh Danu, ya. Danu angkatan sudah lulus dia, ya, seharusnya wisuda kemarin gitu, ya. Tetapi tidak wisudanya ditangguhkan gitu, ya, karena adanya pandemi corona ini. Ya, seminar penelitian Danu gitu, ya, mengangkat permasalahan identitas arsitektur masjid, spesifiknya arsitektur masjid kampus, ya, dengan menjadikan masjid kampus UGM sebagai objek penelitiannya. Mengapa toh bentukan arsitektur masjid kampus UGM itu seperti itu gitu, ya? Ada unsur tradisional Jawanya, ada unsur tradisional Timur Tengahnya, ada unsur modernnya gitu. Apa yang melatar belakangi itu? Itu coba diungkap oleh Danu di dalam penelitian seminar penelitiannya, itu menarik gitu, dan kawan-kawan bisa melanjutkan penelitian itu untuk objek-objek yang berbeda gitu. Nah, di gambar pada cover presentasi ini saya menampilkan sebuah masjid di Pakistan, ya, masjid modern pertama di Pakistan. Kalau di Indonesia masjid modern pertamanya, ya, Istiqlal itu di Jakarta, yang kedudukannya sebagai masjid negara. Begitu juga dengan masjid ini di Pakistan, ya, Islamabad. Nah, namanya Masjid Shah Faisal, ya, Pakistan, Islamabad, ibu kota Pakistan, sebagai masjid modern pertama di Pakistan.
Nah, masjid ini ya dirancang oleh arsitek kenamaan dari Turki yang dikenal dengan spesialisasinya merancang masjid tradisional, masjid modern ya. Kalau di Indonesia punya Pak Ahmad Lukman ya, Turki pun punya seorang tokoh arsitek besar yang ahli dalam perancangan masjid modern. Ya. Beliau adalah Vedat Delokay. Kawan-kawan dapat membaca portfolio beliau. Salah satu masterpiece dari Vedat Delokay adalah Masjid Shah Faisal di Islamabad ini, Pakistan. Ya. Ketika dunia Islam mengalami pesimisme, ya, yang secara politik ditandai dengan runtuhnya khilafah, kita sebutlah kesultanan gitu ya, atau Daulah Utsmaniyah pada 1923-1924 ya, yang secara politik menjadikan umat Islam tidak memiliki pemimpin dalam skala global, ya. Sehingga umat Islam seluruh dunia ya mengalami pesimisme ya. Walaupun pesimisme itu coba kembali dibangkitkan menjadi optimisme untuk kembali mendirikan atau kembali membangkitkan supremasi umat Islam di bidang politik. Ya. Optimisme itu mulai mendapatkan titik cerah ya ketika Pakistan yang pada masa sebelumnya masih merupakan bagian dari India, ya, kemudian memisahkan diri dan memerdekakan dirinya berdasarkan Republik Islam. Ya. Tahun 1956, ya, umat Islam seluruh dunia mengalami optimisme bahwasanya kekuatan politik umat Islam ternyata bisa bangkit kembali. Termasuk di Indonesia, gelombang optimisme itu sampai ke Indonesia. Apalagi ya kemerdekaan Pakistan yang berdasarkan Islam ini disokong oleh pemikir besar ya Abul A'la Al-Maududi ya, sehingga menjadikan optimis ya umat Islam bahwasanya pemikiran-pemikiran yang dibahas dikaji oleh kalangan ulama ternyata dapat menjadi landasan gerak bagi umat Islam untuk memerdekakan negaranya berdasarkan Islam. Ya, maka lahirlah Pakistan sebagai negara Islam 1956 dengan ibu kotanya Islamabad. Ya. Artinya Islamabad adalah kota Islam, gitu ya. Sebagaimana dulu Daulah Utsmaniyah memiliki ibu kota Istanbul. Istanbul itu kata John Freely, ya, awalnya bukan Istanbul namanya, tapi Islambul, yang artinya juga kota Islam. Nah, ketika Pakistan merdeka, ya, maka ada kebutuhan untuk memiliki identitas baru kan begitu ya. Karena pada awalnya Pakistan ini kan merupakan bagian dari India, kemudian memerdekakan dirinya menjadi negara Pakistan. Dibutuhkan identitas baru. Nah, kalau kita berbicara identitas, kita berbicara simbol-simbol. Dibutuhkan simbol baru. Nah, dikehendakilah ya Pakistan ini sebagai negara Islam modern. Nah, gitu, yang akan menjadi rujukan atau model bagi negara-negara Islam yang lain di seluruh dunia. Negara Islam modern itu yang seperti apa? Atau ya, salah satu simbolisasinya adalah perwujudan masjid yang baru. Maka dimintalah Vedat Delokay ini untuk merancang masjid negara, ya, Shah Faisal di Islamabad, untuk membuat masjid yang dapat mensimbolkan Pakistan sebagai negara Islam modern. Maka hadirlah masjid ini, Masjid Shah Faisal sebagai masjid modern pertama di Pakistan yang secara simbolik menandakan Pakistan ya, merupakan negara Islam modern pertama, gitu ya. Nah, ketika dibangunnya masjid ini ya, dan selesai dibangun masjid ini, ya banyak mendapatkan tentangan dari umat Islam di Pakistan. Ya, dominan atau mayoritas umat Islam di Pakistan ternyata menolak simbol-simbol modern ini. Ya, salah satu latar belakang penolakan terhadap modern ini ya dikarenakan modern dilekatkan dengan kalangan kolonialis, ya. Simbol-simbol modern itu ya khas kalangan kolonialis.
sebagaimana dulu menjajah mereka gitu ya. Kalangan kolonialis di India ya Inggris gitu ya. Kerajaan Inggris. Sehingga banyak sekali sikap kontra ya mayoritas umat Islam di Pakistan kontra terhadap bentukan fisik arsitektur Shah Faisal ini. Ya. Karena modern ya. Dinilai tidak mencerminkan semangat tradisionalisme Islam ya. Tidak mencerminkan semangat memegang tradisi-tradisinya umat Islam dari masa lalu. Ya. Sementara pihak pemimpin negara menghendaki adanya identitas baru, identitas yang modern. Tetapi di akar rumput, ya ternyata mayoritas umat Islam Pakistan ya menghendaki tetap dipegangnya identitas tradisional, ya, simbol-simbol arsitektur masjid yang tradisional. Sehingga terjadilah benturan kultural gitu ya antara simbol-simbol yang dipegang oleh pihak pemerintah dengan simbol-simbol yang dipegang oleh masyarakat umat Islam mayoritas pada masa itu di Pakistan. Tentu kondisinya sekarang sudah berubah gitu ya. Nah, di tempat yang lain ya optimisme kedua umat Islam setelah Pakistan ini merdeka gitu ya, walaupun kemudian Pakistan juga terpecah belah menjadi dua negara sekarang ya, sekitar tahun 1970-an kalau tidak salah 1971 ya Bangladesh memisahkan diri dari Pakistan gitu ya. Optimisme kedua itu ketika terjadinya revolusi yang disebut dengan revolusi Islam di Iran ya 1979. Ternyata umat Islam yang digerakkan oleh kalangan mullah itu dan pemikir-pemikir Syiah mampu untuk merebut kekuasaan politik dari Pahlavi gitu ya. 1979. Nah, ini optimisme kedua, gelombang optimisme kedua umat Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia ya. Nah, ketika itu salah satu gelombang ini ya ditiupkan oleh Profesor Amin Rais dengan menerjemahkan buku-buku Ali Asyariati itu ke dalam bahasa Indonesia. Karena Ali Syariati ini salah satu pemikir atau ideolognya Muslim kalangan Syiah di Iran gitu ya, agar bergerak ya untuk melakukan revolusi. Berbeda dengan Pakistan yang menghendaki simbol-simbol baru modern gitu ya. Ternyata pasca revolusi di Iran ya, ternyata Iran dengan paham keagamaan Syiahnya ya, tetap berpegang pada simbol-simbol tradisional ya. Pada simbol-simbol tradisionalitas ya. Walaupun simbol-simbol modern itu coba ditawarkan oleh kalangan arsitek modern di Iran, tetapi belum mampu untuk mempengaruhi paham keagamaan Syiah secara umum di Iran hingga hari ini. Ternyata dari cerita tadi kita mendapati bahwasanya ya, dan ini menjadi tesis atau pernyataan dari Profesor Schaumburg-Liana yang sudah diuji dalam penelitian beliau di tingkat magister ya, bahwasanya perwujudan artefak masjid ya, perwujudan arsitektur masjid yang sifatnya fisik itu dipengaruhi oleh paham keagamaan. Sehingga bentukan arsitektur masjid mencerminkan suatu paham keagamaan yang dianut oleh komunitas umat Islam yang mendirikan dan membina masjid tersebut. Nah, sebagaimana tadi di Pakistan ya, sebagaimana di Iran, begitu juga di Indonesia ya. Mengapa Soekarno itu ngotot membangun Istiqlal yang bergaya modern gitu ya, walaupun unsur-unsur arsitekturalnya masih merujuk pada masa lalu ya, tapi dari segi struktur, konstruksi dan bahan bangunan itu modern semua. Nah, karena itu dipengaruhi oleh paham keagamaannya Soekarno ya, sehingga muncullah Masjid Istiqlal itu ya, yang merupakan hasil rancangan dari Friedrich Silaban. Nah, menurut Profesor Schaumburg-Liana ya, perbedaan paham keagamaan di kalangan umat Islam yang menyebabkan perbedaan wujud fisik arsitektur masjidnya ya, dikarenakan terdapatnya perbedaan dalam ranah ijtihad di bidang fikih ya. Dikarenakan perbedaan ranah
istihad di bidang fikih. Ya. Istihadnya berbeda untuk suatu permasalahan, gitu ya, yang merupakan lingkup dari permasalahan fikih. Kalangan tradisional memiliki cara beristihad sendiri sehingga hasilnya berbeda. Kalangan modern pun memiliki cara beristihadnya sendiri dengan hasil yang berbeda untuk satu permasalahan saja. Kemudian ya, perbedaan itu oleh Profesor Syaumbarliana juga dijelaskan, perbedaan itu juga disebabkan oleh setting sosiohistoris. Selain perbedaan di dalam ranah keagamaan berkaitan dengan istihadnya di bidang fikih, juga perbedaan itu didapati pada setting sosiohistorisnya. Kalangan muslim tradisional yang basis sosialnya di pedesaan, ya, dengan nuansanya agrikultur, gitu ya, pertanian, ya, dengan budaya pertaniannya, ya, membentuk paham keagamaan yang berbeda dengan umat Islam modern yang hidupnya di tengah kota besar. Perbedaan setting kondisi ruang kehidupan ini, ya, yang Muslim tradisional di pedesaan, ya, dengan budayanya masih pertanian, itu juga menyebabkan perbedaan paham keagamaan, gitu ya, dibandingkan dengan kalangan Muslim yang berfaham modern yang hidupnya di kota-kota besar yang budayanya adalah budaya industri, gitu ya. Hidup di kota besar dengan budaya industri menyebabkan kehidupan itu mengalami dinamisasi yang kuat sekali dibandingkan dengan kondisi kehidupan di pedesaan yang agrikultur itu yang cenderung stabil, gitu ya. Perubahannya cenderung stabil. Nah, evolusi sifatnya, ya. Perubahan itu terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama sekali. Sehingga istihad itu dapat dilanggengkan untuk kondisi waktu yang sangat panjang. Ya, karena permasalahannya menjadi sama, ya. Perubahan hidup itu tidak terjadi secara dinamis seperti di kota, ya. Terjadinya secara perlahan-lahan, bahkan antar generasi baru terjadi perubahan yang terbilang sangat sedikit sekali. Sifatnya evolutif, ya, perubahan itu perlahan-lahan sekali. Sehingga istihad itu, ya, hasil dari istihad itu dapat dilanggengkan untuk jangka waktu yang panjang, ya, karena kondisi kehidupan cenderung stabil, ya. Perubahannya secara evolutif dalam jangka waktu yang sangat panjang. Berbeda kalau di perkotaan dengan budaya industri, ya, dinamisasi itu terjadi terus-menerus, ya. Dengan perubahan kehidupan, ya, perubahan kondisi kehidupan itu terjadi sangat pesat, ya. Tidak dalam jangka waktu generasi, ya, tetapi dalam jangka waktu 5-10 tahun itu kehidupan sudah berubahnya pesat sekali. Dan itu mengharuskan dilakukannya model istihad yang berbeda karena kondisi kehidupan terus berubah. Ya, bagaimana istihad ini harus terus mengikuti perubahan itu, ya. Sehingga tidak bisa dilakukan pelanggengan terhadap hasil istihad dalam jangka waktu yang panjang, gitu loh, ya, karena kondisi kehidupan terus berubah. Nah, setting sosiohistoris inilah yang melatar belakangi perbedaan paham keagamaan antara umat Islam yang basis sosialnya di pedesaan dengan di perkotaan. Sampai sekarang, ya, kita mengetahui itu. Ya, kalau dalam penelitian Profesor Syaumbarliana, ya, beliau merujuknya basis sosial kalangan Muslim tradisionalis itu, ya, yang diwakili oleh organisasi Nahdlatul Ulama, ya, basis sosialnya di pedesaan, ya. Sehingga pondok-pondok pesantren yang dikelola oleh Nahdlatul Ulama, ya, basisnya di pedesaan. Berbeda dengan Persyarikatan Muhammadiyah yang sejak awal, ya, basis sosialnya di perkotaan, gitu ya. Dan sekolah-sekolah yang didirikan Muhammadiyah, ya, di perkotaan. Perbedaan setting sosiohistoris ini menyebabkan terjadinya perbedaan paham keagamaan. Dan perbedaan paham keagamaan ini nanti akan menyebabkan perbedaan dalam bentukan fisik arsitekturnya. Nah, Profesor Syaumbarliana itu mengidentifikasi di Indonesia ada dua paham keagamaan yang menjadi paham keagamaan arus utama, ya, paham keagamaan mainstream yang dianut oleh umat Islam di Indonesia, paham keagamaan tradisional dan paham keagamaan modern. Tetapi, ya, Bapak Puji Usmantara menambahkan, ya, di antara paham keagamaan tradisional dan modern ada satu paham keagamaan yang lain di kalangan umat Islam, yakni paham keagamaan reformis, gitu ya.
ya, dalam paham keagamaan reformis ini ya dalam kehidupan sosial kita sehari-hari, merujuk pada penelitiannya Bapak Puji Wismantara yang belum maksud ya kalangan saudara muslim kita yang menganut salafi itu ya. Jadi ada tradisional, ada yang reformis, dan ada yang modern paham keagamaan. Sehingga dari 3 paham keagamaan ini kita memiliki tipologi arsitektur masjid berdasarkan paham keagamaan yang terdiri dari 3 tipe ya. Arsitektur masjid tradisional yang berdasarkan atau dilandasi paham keagamaan tradisional, ya, arsitektur masjid reformis yang didasari atau dilandasi paham keagamaan reformis, dan arsitektur masjid modern yang dilandasi paham keagamaan modern. Lalu apa beda paham keagamaan itu? Kita tidak akan membahasnya ya, panjang lebar sehingga sampai menyentuh pada paham-paham teologinya ya. Ketiga paham keagamaan ini juga selain dalam ranah fikih juga memiliki perbedaan dalam ranah teologi gitu. Kita tidak akan membahas itu panjang lebar. Itu jadi urusan usuluddin ya. Nah, secara singkat saja kita merujuk pada Profesor Syaumbarliana dan Bapak Puji Wismantara ya. Paham keagamaan tradisional dan reformis ini ya meyakini bahwasanya Islam ini sudah selesai gitu loh. Islam ini sudah final, sudah sempurna. Ya. Sehingga tidak membutuhkan lagi pengaruh-pengaruh dari peradaban lain untuk mengembangkan dirinya. Islam tidak butuh lagi untuk menengok pada peradaban modern. Ya. Islam sudah sempurna. Justru dengan mempengaruhi atau justru dengan menyerap capaian-capaian dari peradaban modern itu akan merusak Islam. Ya. Sehingga kalangan ini cenderung untuk menutup diri. Islam itu sudah sempurna. Dengan keyakinan ini, ya, kalangan tradisionalis dan reformis ini geraknya berorientasi pada masa lalu. Kenapa? Karena masa lalu itu diyakini sebagai masa yang ideal, sebagai kejayaannya umat Islam itu di masa lalu. Ya. Idealitas dan kejayaan umat Islam itu terjadinya di masa lalu. Nah, karena kejayaan dan idealitas itu sudah tercapai, ya berarti Islam sudah selesai. Gitu loh. Baik selesai sebagai agama maupun selesai sebagai peradaban. Nanti akan ada perbedaannya ya, walaupun tradisional dan reformis ini sama-sama menganggap masa lalu sebagai ideal dan kejayaan, tetapi terdapat perbedaan ya. Masa yang mana dan di mana yang disebut sebagai masa yang ideal dan masa kejayaan itu. Berbeda antara kalangan tradisionalis dan reformis. Sementara ya kalangan modernis ya, yang umat Islam yang menganut paham keagamaan modern itu justru berkebalikannya ya, berorientasi pada masa depan. Ingin terus menggerakkan Islam ini agar sesuai dengan kondisi zaman yang terus-menerus mengalami perubahan. Dengan cara apa? Dengan cara menjadikan peradaban barat modern sebagai rujukan. Bagaimana kita mengambil sisi-sisi baik dari peradaban barat modern agar peradabannya umat Islam ini bisa terus mengalami perkembangan. Itulah yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, dengan mengadopsi model sekolah modern yang berbeda dengan model sekolah tradisional. Ya, ini spektrumnya luas sekali ya, ada yang mengadopsi begitu saja, ada yang menyerap sepenuhnya dari peradaban barat modern, ada yang hanya mengambil sebagiannya saja melalui mekanisme islamisasi yang sudah kita bahas gitu ya. Ya, spektrumnya sangat luas ya, paham keagamaan modern ini. Tapi secara garis besar begitu ya, berorientasi pada masa depan dengan menjadikan peradaban barat modern sebagai rujukan. Kenapa kita harus merujuk pada peradaban barat modern ya? Karena pada masa modern ini yang sedang mendominasi dunia yang mereka. Kemajuan itu sudah dicapai oleh mereka ya. Sehingga agar umat Islam ini dapat maju ya ikuti yang sedang maju itu. Apakah mengikuti sepenuhnya atau mengikuti dengan kritis? Nah, spektrum itu berbeda. Tetapi dapat kita pahami bahwasanya paham keagamaan yang berbeda-beda ini akan membentuk perwujudan masjid yang berbeda. Nah,
paham keagamaan yang harus kawan-kawan pahami ya, paham keagamaan ini sifatnya dinamis ya. Paham keagamaan ini sifatnya dinamis ya. Dia tidak final gitu loh. Tidak statik ya, tapi dinamis. Yang menyebabkan identitas arsitektur masjid sebagai cerminan dari paham keagamaan pun sifatnya dinamis. Ketika paham keagamaan modal sosial masjid itu ya, kita merujuk pada takmir dan jamaah masjid itu mengalami perubahan gitu ya, paham keagamaan yang mengalami perubahan, perubahan itu dapat kita lihat dari perubahan wujud fisik masjidnya. Karena ketika paham keagamaan ini berubah, dia membutuhkan aktualisasi gitu ya. Dia membutuhkan simbol. Seperti simbol pakaian ya, orang yang mengalami perubahan paham keagamaan itu kan akan membutuhkan aktualisasi yang baru sehingga merubah caranya berpakaian, termasuk merubah bentukan fisik masjidnya. Nah, ini permasalahan baru yang belum sama sekali disentuh ya, berkaitan dengan pergeseran identitas. Kalau di awal tadi saya ngomong identitas arsitektur masjid ya, sekarang permasalahan yang kedua pergeseran identitasnya, dan ini belum sama sekali dibicarakan ini ya. Saya belum mendapati penelitiannya sampai sejauh ini pergeseran identitas ini ya. Tapi objeknya sudah banyak. Kalau penelitian yang pertama tadi saya sebutkan itu kan penelitiannya sifatnya sinkronik ya. Dan pergeseran identitas ini sifatnya diakronik. Seperti di Masjid Kudus saja ya. Dulu Sunan Kudus itu membangun masjid dengan menyerap unsur-unsur arsitektur setempat ya. Menggunakan candi bentar sebagai pintu masuknya, menggunakan bentukan balik kulkul sebagai minaret masjidnya. Kemudian tiba-tiba pada awal abad 20 ya, diperluaslah Masjid Kudus itu ya dengan bentukan yang berbeda ya. Digunakanlah unsur-unsur arsitektur bergaya Timur Tengah. Di depan Masjid Kudus sekarang kan ada perluasan masjid yang ke arah depan itu ya. Ada kubahnya gitu ya, ada pelengkungnya. Nah, itu hasil renovasi awal abad 20 gitu ya. Perubahan bentuk fisik masjid atau perkembangan bentuk fisik masjid itu dilatar belakangi karena terjadinya pergeseran paham keagamaan. Apakah pergeseran paham keagamaan ini terjadi di pihak pengelola masjid saja ya, atau hingga meluas sampai ke jamaah masjid secara luas gitu ya. Nah, ini dua objek nih yang saya temukan di Bali. Kawan-kawan dapat menemukan objek-objek serupa ya di sekitar lingkungan kehidupan masing-masing ya. Dan itu bisa diangkat untuk penelitian, seminar penelitian, menarik sekali itu ya. Kita belum punya hasilnya itu sampai sekarang ini. Untuk membuktikan bahwasanya pergeseran paham keagamaan ini mempengaruhi pula pergeseran identitas masjid. Karena kan pergeseran paham keagamaan membutuhkan aktualisasi atau membutuhkan simbol-simbol baru. Yang sebelah kiri ini ya, ini Masjid Nurul Huda di dekat Bandara Ngurah Rai ya. Kalau kawan-kawan ke Bali mendarat di Bandara Ngurah Rai itu masjid besar pertama yang akan kawan-kawan lihat ya, Masjid Nurul Huda. Masjid yang atas ini bentukan Masjid Nurul Huda sebelum tahun 2000. Bentukannya begini nih. Ya. Nanti kalau dalam penjelasan yang disampaikan setelah ini, yang bentukan masjid ini merupakan cerminan dari paham keagamaan tradisional. Tiba-tiba ya pada awal tahun 2000-an, sekitar tahun 2000 ke 2005 kalau tidak salah itu ya, masjidnya mengalami renovasi secara total ya. Jadilah bentukan yang di bawah ini, yang mengacunya pada Masjid Nabawi di Madinah. Bahkan ini kubah hijaunya Madinah juga dibawa ke sini. Dan terjadi perubahan bentukan fisik masjid secara menyeluruh ini. Nah, perubahan simbol ini kan pasti ada sebabnya. Nah, sebabnya adalah terjadinya pergeseran paham keagamaan. Nah, ini menarik untuk diteliti. Begitu juga ini Masjid Raya Ukhuwah, gitu, masjid terbesar di Denpasar. Gitu. Basis sosialnya merupakan kalangan etnis Arab, ya, Muslim Arab.
yang pada masa lalu itu ya etnis Arab ini dominannya ada di Singaraja ya, Bali Utara. Kemudian ketika Belanda masuk ke Bali, ya, sebagian etnis Arab itu dipindahkan ke Denpasar, kemudian membentuk perkampungan Arab yang dulunya berdampingan dengan perkampungan kalangan etnis Cina gitu ya. Dan kemudian mereka membuatlah masjid besar, Masjid Raya Ukhuwah. Nah, ini masjid yang di atas ini Masjid Raya Ukhuwah ya, perbedaan bentuknya memang tidak signifikan ya antara dua gambar ini yang berasal dari dua masa yang berbeda. Tetapi dari unsur-unsur arsitektural yang bersifat minor itu sudah mulai mengalami perubahan. Contoh ya, Masjid Raya Ukhuwah yang di atas ini ya, pintu masuknya masih menggunakan bentukan arsitektural Candi Bentar ya, yang menjadi khas khasana arsitektur umat Hindu ya. Itu masuknya Candi Bentar, atapnya juga tajuk ya, dan ada beberapa bagian yang mencerminkan arsitektur modern, di tubuhnya ini arsitektur modern. Pintu masuknya menggunakan khasana arsitektur yang dimiliki umat Hindu. Nah, tapi di bawah ini ya, bentukan pagarnya sudah berubah, nih simbol-simbol pagarnya berubah. Oh, ini kan simbol pagarnya keterbukaan, ada khasana tempatnya gitu ya. Yang di bawah ini simbol pagarnya berubah ya, kesannya tertutup, dan ini menggunakan portal Iwan. Merujuknya sudah ke Timur Tengah, tidak lagi merujuk setempat. Nah, perubahan simbol walaupun ini dalam unsur minor ya, dalam pagar itu ya, perubahan simbol ini didasari oleh apa? Atau ya didasari terjadinya pergeseran paham keagamaan. Ini hipotesis ya, belum ada penelitiannya, nih hipotesis saya saja. Silakan kawan-kawan mengkaji lagi gitu. Nah, ini menurut penelitiannya Profesor Chamberlain, ciri khas dari paham keagamaan tradisional itu pertama simbolik. Ya. Suka sekali bermain dengan simbol-simbol yang maknanya itu spiritual. Seperti atap tajuk tumpang tiga, itu mensimbolkan dari tingkat keberagamaan ya. Islam, iman, ihsan, begitu. Itu ciri khas paham tradisional itu ya. Bermain dengan simbolik yang muatannya spiritual gitu. Kemudian ekletik, suka sekali menggabung-gabungkan atau memadupadankan dua gaya yang berbeda. Tetapi dua gaya yang berbeda itu sebenarnya tidak melebur, hanya tempelan saja. Gitu ya. Kita kembali lagi. Nah, seperti ini sifatnya ekletik ini. Bentuk atapnya limas, kemudian ditempeli kubah. Nah, itu salah satu ciri khas dari paham tradisional. Disebut dengan ekletik. Ya. Tidak melebur dua gaya yang berbeda itu tidak melebur. Dua unsur arsitektural yang berasal dari dua gaya yang berbeda itu tidak melebur, ya, nempel gitu saja. Jadi ya. Kemudian taklid, generasi setelahnya, generasi yang baru itu ya hanya melanggengkan tradisi saja, ya. Mengikuti begitu saja tradisi sebelumnya atas nama penjagaan tradisi, ya. Atas nama menghormati generasi pendahulu, sehingga bentukan arsitekturnya cenderung statik, ya. Perubahannya itu terjadi dalam jangka waktu yang sangat panjang sekali. Nah, kata Bapak Puji Wismantara, ya, paham tradisional ini ya, yang merujuk pada tradisi setempat, ya, nanti berbeda dengan paham reformis ya. Paham reformis itu merujuk pada Timur Tengah. Paham tradisional merujuk pada tradisi setempat. Paham tradisional umat Islam di Jawa yang merujuk pada tradisi di Jawa. Ya. Arsitektur masjidnya merujuk pada arsitektur masjid Demak yang disebut dengan model Demakan. Gitu. Dimanapun bangun masjid di Jawa ini, bahkan sampai di Bali pun ada gitu ya, merujuknya pada masjid Demak ya, yang merupakan masjid jami pertama di tanah Jawa. Gitu. Dilanggengkan tradisi pembangunan masjid Demak itu. Bentukan fisiknya dilanggengkan. Ya, tradisinya terus diulangi gitu untuk merancang masjid-masjid dimanapun ya. Masjid Demak atau model Demakan itu menjadi rujukan. Kata Bapak
uji Wismantara, paham keagamaan seperti ini tidak mampu mencerminkan identitas universal umat Islam. Kenapa? Karena merujuknya setempat. Dia tentu saja tidak akan mampu untuk mencerminkan identitas umat Islam di tempat yang lain. Identitas umat Islam di tanah Melayu, identitas umat Islam di Papua, identitas umat Islam di negara-negara yang lain, gitu. Tidak mampu dia. Tidak mencerminkan identitas universal. Sehingga tidak mampu secara sosiologis maupun psikologis untuk mengikat umat Islam dalam skala global. Karena bermainnya dalam ranah lokal, gitu kan. Tradisi yang dilanggengkan adalah tradisi setempat, tradisi lokal, sehingga tidak mencerminkan umat Islam dalam skala global dan tidak dapat mengikat umat Islam dalam skala global, gitu. Sementara berbeda dengan reformis, ya. Kalangan reformis ini justru ingin mencari bentukan arsitektur masjid yang mencerminkan umat Islam dalam skala global, gitu, dalam skala global. Ingin mengikat umat Islam secara keseluruhan, paham reformis ini. Begitu juga dengan paham modern. Ya. Keduanya memiliki kesamaan bagaimana merancang arsitektur masjid dengan simbol-simbol yang dapat mengikat umat Islam secara keseluruhan. Kalangan reformis ini merujuknya pada Timur Tengah. Dicarilah simbol-simbol arsitektur masjid dari khasanah arsitektur umat Islam di Timur Tengah. Dengan asumsi, ya, dengan asumsi kejayaan dan titik awal dimulainya peradaban Islam, yaitu di Timur Tengah. Sehingga kita harus merujuk pada Timur Tengah. Di sanalah Rasul Muhammad lahir. Di sanalah Islam itu diwahyukan oleh Allah kepada Rasul Muhammad SAW. Di sanalah kejayaannya umat Islam berawal segala macam. Sehingga kita harus merujuk pada Timur Tengah. Di sanalah terdapatnya simbol-simbol yang akan mengikat umat Islam dalam skala global. Sehingga bentukan masjidnya ya merujuk pada Timur Tengah. Berbeda dengan modern, ya. Modern itu ingin menyatukan umat Islam dalam skala global, ya, umat Islam secara keseluruhan, tapi tidak mau menggunakan simbol-simbol dari masa lalu. Sehingga paham keagamaan modern yang mendasari perwujudan arsitektur masjid itu menolak simbol-simbol arsitektur masjid dari masa lalu. Ditolaklah simbol-simbol arsitektur masjid tradisional. Ya, karena selain dari masa lalu, bermainnya juga ranahnya lokal. Ya. Tidak mencerminkan umat Islam dalam skala global. Dan ditolaklah arsitektur masjid reformis, ya, karena berasal dari masa lalu. Sementara paham keagamaan modern ini berangkat dari asumsi, ya, masa lalu tidak lagi konteks, tidak lagi relevan untuk kebutuhan zaman sekarang. Umat Islam untuk dapat bergerak maju, ya, untuk dapat mengikuti perkembangan zaman, ya, dia harus melepaskan masa lalu, ya. Sehingga simbol-simbol dari masa lalu itu dilepaskan, termasuk dalam aspek arsitektur, ya. Simbol setempat tradisional dilepaskan, simbol reformis Timur Tengah dilepaskan. Sehingga arsitektur modern butuh simbol baru yang bisa mengikat umat Islam seluruh dunia. Carilah simbol-simbol baru itu dalam khasanah arsitektur modern. Ya, perwujudan fisiknya itu di Masjid Al-Irsyad dan Masjid Al-Safar, karya dari Bapak Ridwan Kamil, ya. Tidak mencerminkan tradisionalitas, ya, dan tidak mencerminkan gaya arsitektur masjid Timur Tengah. Ini model masjid baru ini, dengan paham keagamaan yang modern. Tidak ada rujukannya pada masa yang lalu kedua masjid ini. Untuk menegaskan Islam dengan simbol-simbolnya itu mampu untuk konteks dengan kemajuan zaman. Mampu untuk menyerap kemajuan di bidang keilmuan arsitektur. Dan menurut Profesor Schaumburg-Liana, ya, selain menolak referensi dari masa lalu,
ciri faham keagamaan modern ini ya berpikirnya rasional dan logis, tidak lagi berpikir simbolik yang spiritual gitu ya. Ya bentukan arsitektur masjidnya ya, tidak ada simbol-simbol spiritualnya gitu ya. Tidak ada lagi berkaitan dengan tingkat keberagamaan umat Islam ya. Islam, iman, ihsan itu tidak ada. Semuanya simbol-simbol ini sifatnya rasional. Berkaitan dengan bahan, kemampuan bahan, karakter bahan, berkaitan dengan sistem struktur yang digunakan, ya, berkaitan dengan teknologi bangunan yang diterapkan, segala macam. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Ridwan Kamil ketika berpolemik dengan Pak Rahmat Baikuni, gitu ya. Pak Rahmat Baikuni itu ketika menafsirkan Masjid As-Safar itu kan menggunakan simbol-simbol yang muatan maknanya itu kan spiritual gitu. Sementara dari penjelasannya Pak Ridwan Kamil ya, beliau menggunakan penjelasan rasional ya, bentuk segitiga itu bukan Illuminati ya. Bentuk segitiga digunakan karena kekuatannya gitu. Sehingga dibutuhkan di dalam Masjid As-Safar ini untuk membentuk ruang yang bentangnya lebar itu membutuhkan bentuk-bentukan segitiga kan gitu. Sehingga kalangan berfaham modern itu tidak bermain dengan simbol-simbol yang spiritual, bermain dengan simbol-simbol yang rasional dan logis ya. Memang itu tuntutan dari teknologi yang digunakan, ya. Baik teknologi bahan, teknologi struktur, teknologi utilitas dan yang lain, teknologi penghawaan segala lain. Cara pandang yang berbeda ini kan menyebabkan terjadinya benturan. Perbedaan dalam memahami bentukan fisik masjidnya. Nah. Bapak Puji Wismantara di dalam buku beliau ya, rekontekstualisasi arsitektur Masjid Nusantara gitu ya. Beliau menyatakan ya menjadi tesis beliau bahwasanya paham keagamaan tradisional, paham keagamaan reformis dan paham keagamaan modern itu semuanya memiliki kelemahan dalam aspek perwujudan fisik arsitektur masjidnya. Paham keagamaan tradisional memiliki kelemahan karena berkaitan dengan masa lalu dan kesetempatan. Ya. Tidak mampu dia untuk maju, tidak mampu progresif mengikuti zaman. Gitu ya. Begitu juga paham keagamaan reformis yang berkaitan dengan masa lalu dan merujuknya pada Timur Tengah. Sehingga tidak mampu untuk melampaui zaman, gitu ya. Hanya berkutat pada masa lalu. Sementara paham keagamaan modern ini justru meninggalkan masa lalu untuk mencapai masa depan. Bagi Bapak Puji Wismantara, ya ini kelemahan dari tiga paham keagamaan yang mendasari perwujudan arsitektur masjidnya masing-masing ini. Sehingga dibutuhkan pandangan baru dan beliau sebut dengan rekontekstualisasi ini. Rekontekstualisasi arsitektur masjid. Ya kalau kita bawa dalam ranah paham keagamaan itu bisa saja gitu, rekontekstualisasi paham keagamaan. Jadi menurut Bapak Puji Wismantara ya arsitektur masjid yang mencitrakan simbol-simbol atau identitas idealnya umat Islam itu ya, di satu sisi arsitektur masjid itu mampu berakar, memiliki akar yang kuat dengan konteks setempat. Di mana kita hidup, di sana kita harus berakar. Kan gitu. Berakar dengan kuat dalam konteks ruang dan waktu yang di sini. Di sini itu di Jawa dan masa kini, Jawa masa kini. Ini akar yang kuat itu. Sekaligus di sisi yang lain berorientasi masa depan. Jadi keberakaran yang kuat pada masa kini dan di sini ini tidak menjadikan kita menutup diri dari masa depan. Justru masa depan itu harus kita sambut ya, harus dicapai dengan berakar pada tempat yang di sini dan waktu yang kini ini. Agar apa? Tidak kehilangan identitas. Ya. Kita maju itu dengan menjaga tradisi. Sehingga identitas arsitektur masjid rekontekstualisasi menurut Bapak Puji Wismantara ya
bermuatan nilai-nilai universal Islam, ya, yang akan mengikat umat Islam di seluruh dunia, ya, sekaligus bermuatan identitas setempat yang menjadi ciri khas bagi komunitas umat Islam di suatu tempat dan waktu tertentu. Di satu sisi dia mencerminkan ciri khas umat Islam di Jawa, kalau kita berbicara tanah Jawa gitu ya. Di sisi yang lain, dia juga memiliki simbol-simbol yang mengikat umat Islam dalam skala global. Nah, metode perancangannya secara metodologis ini, kata Bapak Puji Wismantara, beliau sebut dengan hibriditas arsitektur masjid dengan melalui mekanisme tajdid. Bagaimana itu mekanisme tajdid atau hibriditas arsitektur ini? Beliau mengatakan ada dua prinsipnya. Pertama adalah pelanggengan tradisi al-muhafadhah, ya, yang menjadi karakter khas setempat, gitu ya. Kalau kita katakan di tanah Jawa ini yang menjadi karakter khasnya adalah atap tumpang tiganya, umpamanya begitu, ya, untuk masjid di Jawa ini. Maka tradisi itu dilanggengkan. Prinsip kedua, tradisi sekaligus juga digerakkan. Ya. Jadi tradisi itu tidak boleh mati, dia tidak boleh statik, ya. Dia harus terus bergerak. Ya. Satu sisi ada tradisi yang dilanggengkan, yang berkaitan dengan nilai-nilai, ya, yang berkaitan dengan karakter, ya. Sehingga perlu sekali untuk diteliti arsitektur masjid tradisional di Jawa ini sampai menyentuh pada nilai-nilai dan karakternya yang khas, gitu ya. Bukan pada perwujudan fisiknya. Karena perwujudan fisiknya bisa jadi merupakan bagian tradisi yang harus digerakkan. Dan dia harus terus mengalami perubahan. Gitu ya. Lalu bagaimana cara tradisi ini digerakkan? Dengan cara menyerap kemajuan di bidang ilmu arsitektur. Agar apa? Agar tradisi ini terus bergerak, terus berubah. Dengan cara menyerap perkembangan bidang ilmu arsitektur. Baik perkembangan teknologi, di bidang bahan, perkembangan teknologi, di bidang struktur konstruksi, di bidang utilitas, di bidang penghawaan, pencahayaan, dan segala macamnya. Agar tradisi itu tidak mengalami kebekuan, dia harus terus menyerap unsur-unsur baru dari bidang keilmuan arsitektur. Ya. Tetapi ya, menerima unsur-unsur baru itu ya harus konteks dengan tradisi yang dilanggengkan. Jangan cuma sebatas tempelan saja. Unsur-unsur baru itu memang dia bisa melebur dengan tradisi yang setempat itu. Tradisi yang setempat ini dijadikan patokan awal ketika merancang yang harus dijaga ini. Nilai-nilai dan karakter setempat ini harus dijaga. Ya. Kenapa tradisi setempat menjadi patokan? Ya, karena Bapak Puji Wismantara ini mengutip surah Ibrahim ayat keempat. Arsitektur itu harus disampaikan ke dalam bahasa kaumnya. Gitu loh. Nah, tradisi setempat ini menjadi pijakan untuk menyerap unsur-unsur baru. Nah, unsur-unsur baru inilah yang menjadi unsur-unsur yang mengikat umat Islam dalam skala global. Unsur-unsur modernnya bisa jadi. Gitu ya. Bahwasanya umat Islam sekarang memasuki zaman modern sehingga kita harus punya simbol-simbol bersama. Ya. Simbol-simbol bersama adalah simbol-simbol modern itu tadi. Sekaligus masjid kita juga punya simbol-simbol setempat untuk mencerminkan karakter dari masyarakat setempat. Menjadi tantangan dari rekontekstualisasi bagaimana yang baru ya, yang diserap dari peradaban lain ini mampu melebur dengan arsitektur atau tradisi arsitektur setempat yang dilanggengkan. Dia mampu konteks dengan nilai-nilai dan karakter setempat. Contohnya apa? Contohnya disampaikan oleh Bapak Puji Wismantara yang Masjid Kampus UGM ini. Tetapi di dalam buku beliau tidak menguliti ya secara dalam ya arsitektur Masjid UGM ini. Ya, sehingga dari buku beliau saya menawarkan kepada Danu ini, coba ini diambil untuk seminar penelitian.
secara khusus dibedah arsitekturnya. Hingga didapati ternyata di arsitektur Masjid Kampus UGM ini, ya Bapak Revianto sebagai pihak arsitek itu memang menerapkan unsur-unsur setempat yang dilanggengkan ya pada bentukan atap tumpang tiganya ini. Nah, ini karakter arsitektur Masjid Tanah Jawa gitu ya. Kemudian juga menerapkan unsur-unsur Timur Tengah ya, yang menjadi simbol bersama umat Islam. Dari ini portal Iwan di depan, ya, kemudian ada portal ini, kemudian ornamentasi di dalam, pelengkung di dalam segala macam itu. Ya. Dari luar, Jawa gitu, ciri khas Jawa. Baru masuk, ternyata ciri khas globalnya umat Islam. Identitas bersamanya umat Islam. Nah, merujuk pada Timur Tengah ya, di mana di sanalah awal mula dari Islam itu diwahyukan Allah. Gitu. Tetapi juga menyerap unsur-unsur modern yang menjadi ciri khas dari perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, yang menjadikan Masjid Kampus UGM ini konteks dengan lingkungan kampus. Gitu. Dari mana? Dari bentukan atapnya. Yang bentukan atap ini merupakan hasil dari eksperimentasi. Gitu. Bentukan atap paling atas ini. Nah, arsitektur Masjid Kampus UGM ini dari hasil penelitiannya Danu itu ya, ada yang merujuk pada Jawa, tradisi Jawa, ada yang merujuk pada tradisi Timur Tengah, dan ada yang merujuk pada kebaharuan zaman. Ini salah satu contoh dari kontekstualisasi. Dan antara Jawa, Timur Tengah, dan yang baru itu melebur dalam satu komposisi arsitektural yang harmonik. Dan contoh kedua yang Masjid Raya Sumatera Selatan. Ini juga karya dari Bapak Ridwan Kamil ya. Bagaimana yang setempat, yang Sumatera itu ya, mendapatkan unsur-unsur barunya dari arsitektur modern. Demikian yang bisa saya sampaikan ya pada materi terakhir ini, ya, mata kuliah arsitektur masjid. Kita sudah membicarakan identitas arsitektur masjid yang merupakan cerminan dari paham keagamaan umat Islam. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.